Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, kita akan belajar firman Tuhan tentang milikilah sifat yang rajin. Firman Tuhan terdapat di dalam Amsal pasal 10 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Itulah firman Tuhan yang barusan kita baca. Nah, kita akan mempelajari bahwa tangan yang lamban atau lamban diartikan sama dengan malas atau orang yang memiliki kemalasan, orang yang bermalas-malas. Selanjutnya adalah malas bukanlah sifat yang baik. Saya yakin dan percaya tidak ada suatu perusahaan yang membutuhkan seorang karyawan yang malas. Jadi syarat yang utama kalau kita melihat setiap lowongan pekerjaan, pasti yang dicari adalah sikap yang rajin, sifat yang rajin, bukan pemalas, bisa diajak kerjasama, kompak dalam melakukan tugas. Bahwa orang yang malas pasti tidak akan masuk ke dalam kategori atau kriteria suatu perusahaan atau lowongan pekerjaan tertentu. Pasti yang dicari adalah orang yang rajin. Nah, kita harus menyadari bahwa kemalasan ini adalah suatu sifat yang sangat buruk sekali. Malas adalah suatu sifat yang paling tidak dicari orang. Saya tidak percaya kalau ada orang yang mencari orang malas untuk bekerja. Pasti tidak ada ya. Bahkan di zaman ini pun, saat ini pun zaman sudah mulai berkembang dengan teknologi yang begitu modern atau iklan yang mencoba untuk mengusahakan supaya orang malas dapat bekerja melalui handphone. Entah itu tinggal baring-baring di kamar, tidur di kasur, di sofa, santai-santai, bekerja menggunakan handphonenya dengan Androidnya. Karena zaman sudah mulai maju dan zaman sudah mulai berkembang. Nah, di sisi lain adalah suatu usaha untuk menghilangkan orang dari sifat yang malas. Ini sisi positifnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu bagaimana kita harus menyikapi hal ini? Kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa penyebab kemiskinan adalah kemalasan. Seperti yang saya ceritakan bahwa tadi dengan berkembangnya zaman yang modern, berkembangnya zaman yang sudah mulai maju dengan era digital ini, dengan Android, dengan HP ini yang sudah mulai berkembang. Mungkin banyak orang menggunakan hal tersebut supaya jangan malas. Orang bisa bekerja melalui HP. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika dia tidak menggunakan hal itu dengan baik. Ketika orang tidak menggunakan HP-nya atau Android-nya dengan baik untuk bekerja semacam ini. Bahwa menggunakan permainan lalu nanti dibayar. Nah, itu adalah suatu usaha yang membudidayakan orang-orang yang malas begitu ya. Karena berbagai macam perusahaan sudah pasti berusaha untuk merekrut banyak orang supaya tidak menjadi malas atau supaya perusahaan dapat diuntungkan dari orang-orang yang malas seperti itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar bahwa penyebab kemiskinan adalah kemalasan. Tadi sempat saya singgung bahwa ketika kita menggunakan Android atau HP kita untuk bermain, ketika bermain akan mendapatkan uang, itu bukanlah suatu kemalasan. Justru itu adalah orang yang ketika malas akan menjadi giat bermain untuk menghasilkan uang bagi dirinya sendiri. Itu bukanlah kemalasan, tetapi suatu kerajinan karena dia telah melakukan pekerjaan melalui apa yang ia senangi, melalui game tersebut, melalui usaha tersebut, yaitu menjadi seorang gamer. Nah, itu adalah suatu usaha untuk memberantas orang tidak menjadi malas. Yang selanjutnya adalah penyebab kebodohan adalah
kemalasan. Sekali lagi, penyebab kebodohan adalah kemalasan. Selanjutnya adalah penyebab kejahatan adalah kemalasan. Nah, saya akan membahasnya secara bertahap, yaitu penyebab kemiskinan adalah kemalasan. Kenapa ada orang yang menjadi miskin? Karena dia malas bekerja, tidak memiliki niat di dalam kerja keras. Ini yang sangat penting, tidak memiliki niat untuk kerja keras. Kenapa banyak orang miskin? Karena tidak memiliki niat untuk bekerja keras. Kita lebih suka menjadi pengangguran dengan alasan hidup ini harus kita nikmati karena tidak ada pekerjaan yang menerima, karena kita sudah berusaha lalu kita ditolak. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan adalah kerja keras. Ketika kita bekerja keras, kita akan menikmati hasilnya. Nah, inilah yang ditentang oleh firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 yang berbunyi demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Paulus, Silvanus, dan juga Timotius memberikan peringatan kepada orang-orang yang ada di Tesalonika bahwa jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Karena apa? Bahwa jika seorang tidak mau bekerja, jangan makan. Dan ini firman Tuhan yang sangat jelas. Kenapa orang yang tidak mau bekerja jangan makan? Bekerja pasti yang utama adalah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Orang bekerja untuk makan. Nah, inilah yang dimaksud. Karena jikalau dia tidak bekerja, pasti dia nanti tidak akan makan. Nah, inilah yang benar-benar harus disadari oleh anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, selanjutnya saya akan mengajarkan tentang penyebab kebodohan adalah kemalasan. Jadi, sifat malas bisa menimbulkan atau bisa memunculkan kebodohan. Orang yang malas cenderung akan bodoh. Manusia yang malas belajar akan menyebabkan kebodohan. Jika ingin pandai, milikilah kerajinan. Sekali lagi, manusia yang malas belajar akan menyebabkan kebodohan. Jika ingin pandai, milikilah sikap yang rajin. Milikilah sifat yang rajin di dalam segala hal. Nah, banyak orang pintar terus berusaha, terus menerus supaya ia pandai dan memiliki kehidupan yang layak dari kehidupannya sebelumnya. Banyak orang yang bodoh tetapi dia terus belajar, dia terus berjuang, dia terus berusaha, dia terus bekerja keras, dia terus menggunakan waktunya untuk belajar, dia menggunakan waktunya terus mencari kesempatan untuk belajar dan belajar. Nah, ini adalah suatu tekad, ini adalah suatu perjuangan, ini adalah suatu kerja keras supaya dia tidak terjebak di dalam kemalasan yang menghasilkan kepada kebodohan. Nah, selanjutnya adalah penyebab kejahatan adalah kemalasan. Kenapa orang bisa malas? Kenapa orang bisa jahat? Nah, penyebab kejahatan berasal dari kemalasan. Seperti contoh, Anda kalau tidak mau bekerja, maka nanti Anda bisa mencuri. Kita kalau tidak mau bekerja, maka kita bisa akan terlibat di dalam berbagai kasus kriminal atau berbagai macam kejahatan. Kita akan mencuri, mungkin kita akan merampok, jikalau ketahuan kita akan membunuh. Nah, kemalasan akan berujung kepada kejahatan, akan berujung kepada kriminal. Itu berawal dari kemalasan. Bahwa setiap manusia sebenarnya ada sifat untuk malas. Tetapi kita harus berjuang melawan itu. Supaya apa? Supaya kita dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jikalau dia tidak bekerja, jangan makan. Firman Tuhan juga berkata, hei pemalas, pergilah kepada semut supaya engkau menjadi bijak. Jadi di sini kita melihat bahwa firman Tuhan mengajarkan kita juga untuk bercermin kepada semut, untuk kita merenungkan seperti semut. Jadi di sini kemungkinan besar tidak ada semut yang mati kelaparan. Mungkin demikian ya. Karena apa? Karena semut digambarkan sebagai binatang yang rajin bekerja.
untuk mengumpulkan makanan. Supaya di waktu nanti tidak ada makanan yang untuk mereka makan, mereka masih bisa makan. Nah, ini adalah karakter semut yang telah digambarkan oleh firman Tuhan. Jadi kemalasan adalah suatu karakter yang tidak baik. Tidak ada orang yang mencari orang malas untuk bekerja. Ya, bahwa perusahaan pun tidak akan mencari orang malas. Bahwa perkantoran apapun tidak akan mencari orang malas. Bahkan semua orang membutuhkan orang yang rajin. Seperti tadi saya ingatkan bahwa kemalasan adalah suatu karakter yang tidak baik. Oleh sebab itu kita harus berjuang supaya kita memiliki karakter yang baik, yang benar. Sebagai orang-orang Kristen yang memiliki tekad untuk bekerja keras supaya kita menjadi orang-orang yang benar, hidup layak di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Orang yang rajin akan terus berusaha, dia akan terus berjuang. Ketika dia jatuh, dia akan terus bangun. Ketika dia merasa tidak mampu, dia akan terus berjuang karena dia memiliki sikap kerja keras. Oleh sebab itu ia akan menjadi kaya. Karena apa? Karena dia rajin dan dia pandai dalam mengatur segala keuangan yang ia miliki di hadapan Tuhan pastinya. Dan dia akan mempertanggungjawabkan karena apa? Karena dia adalah orang yang rajin. Sebagai anak-anak Tuhan, saya mau mengingatkan, hiduplah yang rajin di dalam Tuhan. Kalau kita malas ke gereja, kita malas beribadah, kita malas membaca firman Tuhan, kita malas untuk merenungkan firman Tuhan, maka kita akan dapat dipastikan bahwa kita adalah orang yang miskin secara rohani di hadapan Tuhan. Jikalau kita adalah orang yang malas, maka sudah dapat dipastikan bahwa kita adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Jikalau kita rajin bekerja, maka kita adalah orang yang kaya di dalam materi. Ini adalah pernyataan dari firman Tuhan sendiri. Jikalau Anda sudah mulai bekerja keras, jikalau Anda sudah bekerja sampai Anda kaya, saya mau tekankan satu hal, ingat firman Tuhan. Mengingatkan kita semua supaya kita menjadi orang yang bekerja dengan rajin. Bahwa kekayaan adalah suatu bonus yang datang dari Tuhan. Karena kita sudah bekerja dengan rajin. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.